gaji lah ke perusahaan B. Karena gue yakin skill dan pengalaman gue udah upgrade pol dah. Tapi gara-gara itu, prosesnya digantung sampai 2 minggu cuy. Setelah 2 minggu, tiba-tiba ada yang ngechat ke WhatsApp gue. Ini gimana, kamu jadi masuk gak? Gue nanya, ini siapa? Terus doi jawab, saya Ethan yang interview kamu 2 minggu lalu. Gue bilang, oh iya mas, saya belum dikabarin dari HRD-nya. Ternyata si Mas Ethan cerita, kata HRD nggak follow up karena bosnya nggak setuju dan nggak di-ACC sama gaji yang gue minta. Terus si Mas Ethan malah nawarin gue kerjaan di perusahaannya dia sendiri. Gue bingung. Terus dia jelasin kalau dia sebagai konsultan dan CEO-nya. Setelah diskusi, gue diminta buat ngisi posisi sebagai asisten manajer. Akhirnya gue setuju dengan tawarannya itu. Gue mulai kerja di perusahaan Mas Ethan. Gue mulai kenal Mas Ethan lebih dalam. Dia itu tipikal mas-mas gaul. Tampang dia umur 30-an, pengusaha sukses yang terkenal di ranahnya. Wah, pokoknya looks-nya orang pinter dan berwibawa gitu deh. Kayak tipe idaman gue banget dah pokoknya. Di kantor ini, karyawannya itu nggak terlalu banyak. Ada juga Mas Joko, selaku partnernya Mas Ethan. Selama masa probation, gue berusaha kerja sebaik mungkin. Dan akhirnya gue lolos. Karena Mas Ethan dan Mas Joko suka sama cara kerja gue. Nah, dari situ gue lebih banyak komunikasi sama Mas Joko ketimbang sama Mas Ethan. Karena dia udah gak ngurus teknis-teknisnya gitu. Singkat cerita, pas hari Minggu, si Mas Joko tuh ngechat gue. Kamu diundang Mas Ethan gak ke nikahannya? Ekspresi gue, ya kaget pola. Ternyata selama ini Mas Ethan single dan baru mau nikah. Tahu gitu gue gebet lu. Ya karena gue gak diundang, ya gue jawab ke Mas Joko. Enggak mas, saya nggak diundang. Hari-hari berikutnya gue kerja seperti biasa. Karena Mas Joko ini menurut gue banyak nggak sejalannya sama gue cara kerjanya. Jadi gue suka komunikasiin ke Mas Ethan. Dan akhirnya Mas Ethan yang awalnya nggak ngurusin teknis, dia jadi turun tangan langsung ke proyek ini. Dari situ gue lebih suka komunikasi